Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agama Murad Kasadini dengan NIM 24110110038 dari kelas B semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dengan mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Prof. Dr. Nyoman Dantes dengan Bapak Wayan Eka Pramata SPD MPD. Jadi, sebelumnya di sini sudah ada Word yang menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan data. Namun sebelumnya ada latar belakang. Itu adalah dalam dunia pendidikan, hasil belajar siswa sering dipengaruhi oleh belajar berbagai faktor, diantaranya metode pembelajaran yang digunakan dengan perbedaan jenis kelamin. Untuk itu, saya akan membuat data simulasi dengan tujuan menganalisis sejauh mana kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap nilai hasil belajar. Nah, adapun di sini sudah langkah-langkah pembuatan data. Adapun seorang peneliti ingin menguji pengaruh metode pembelajaran 3 level, yaitu ada A1, A2, dan A3. Dan jenis kelamin 2 level dengan laki-laki dan perempuan. Namun di sini saya akan menggunakan dengan kata lain, yaitu adalah female dan male. Terhadap skor belajar, saya diminta melakukan analisis asumsi dan 2-way ANOVA dengan data dummy yang saya akan buat sendiri. Adapun di sini aturan pembuatan datanya sudah tertera di sini. Berikut langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama itu adalah langkah awal membuat tabel yang berisikan ID, metode A1, A2, A3, gender F or M, dan skor. Buat ID dari 1 sampai 90. Yang kedua itu adalah buat metode dengan keterangan A1 sebanyak 30, A2 sebanyak 30, dan A3 sebanyak 30 juga. Lalu pada bagian gender ketik F atau M. Nah, langkah selanjutnya untuk mendapatkan data acak sesuai kriteria 10 sampai 100 pada data yang ditampilkan 60 sampai 95. Kemudian, masukkan rumus range between 65 sampai dengan 95. Kemudian klik enter untuk melihat hasil angka pada baris kedua kolom keempat. Kemudian tarik angka tersebut hingga baris terakhir sehingga muncul angka acak tersebut. Nah, kemudian hasillah data yang sudah saya buat seperti ini dari data 1 sampai 90. Nah, di sini juga tertera adapun mean, median, dan standar deviasinya. Lalu kita masuk ke deskriptif statis, di mana di sini data dari A3M itu memiliki data tertinggi dan A1M memiliki data terendah, di mana A3M itu ada 12.928, lalu A1M itu ada 10.248. Di sini sudah ada keterangannya dari data-data yang sudah saya buat, di mana A1F sudah berdistribusi normal dengan P 0,467 lebih besar daripada 0,05. Lalu di keenam data yang tidak berdistribusi normal itu di A3F dan A3M karena P tersebut lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam PPQ plot. Di sini sudah ada 6 diagram. Adapun dari A1F, A1M sampai dengan 3AF dan 3AM. Nah, di sini adapun titik-titik yang tertera pada diagram pada garis diagonal ini itu masih masih dalam garis diagonal tersebut. Nah, itu menyatakan bahwa data distribusi itu normal. Adapun keempat data saya tersebut, data A1F itu karena masih
Karena di sini saya memiliki 4 data yang normal, yaitu ada dengan A1F, titik-titik data mengikuti garis diagonal dengan baik, maka data berdistribusi normal. A1M itu data-data menyebar cukup rapat di sekitar garis diagonal dan disebut dengan distribusi normal. Lalu yang ketiga A2F, titik-titik data sebagian besar berada di sepanjang garis, itu termasuk dengan distribusi normal. Lalu yang keempat itu ada A2M, titik-titik mengikuti garis diagonal dengan cukup baik. Itu masih masuk data distribusi normal. Namun, data kedua saya ada A3F dan A3M ini, titik-titiknya agak terlihat menjauh dari garis, dari diagonal, dan itu sudah termasuk tidak distribusi normal. Lalu lanjut pada uji homogenitas ataupun assumption checks. Pada tabel yang sudah saya buat di JABS, aplikasi JABS, sebelumnya saya menggunakan penelitian ini atau pembuatan hasil UTS ini dengan aplikasi JABS. Nah, adapun assumption checks-nya, di mana P yang sudah saya dapatkan itu berhasil 0,787, di mana yang berarti lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan variansi antar kelompok atau dengan kata lain bersifat homogen, sehingga analisis ANOVA dapat dilanjutkan. Nah, kita next pada uji TUW ANOVA dengan perumusan hipotesis. Di sini saya menggunakan 3 efek, yaitu ada efek utama gender, efek utama metode, dan yang terakhir ada efek interaksi gender X method. Nah, di sini sudah ada tabel ANOVA-nya, ada F dan P. Dengan efek utama metode, p-value-nya itu ada 0,649, di mana itu lebih besar daripada 0,05, maka HO-nya diterima. Artinya, metode pembelajaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nah, ada efek utama gendernya dengan nilai P 0,1272, di mana itu masih terdapat lebih besar dari 0,05, maka HO-nya tetap diterima. Artinya jenis kelamin bukan faktor yang mempengaruhi hasil belajar secara signifikan. Dan yang terakhir itu ada interaksi metode dan gender, di mana nilai P-nya itu ada 0,188, di mana itu tetap lebih besar daripada 0,05 dan HO3-nya diterima. Artinya, pengaruh metode pembelajaran konsisten baik pada laki-laki maupun perempuan, tidak bertergantungan jenis kelamin. Nah, adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil TUW ANOVA, dapat disimpulkan bahwa baik metode pembelajaran maupun gender secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan gender. Dengan kata lain, hasil belajar siswa lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar metode pembelajaran jenis kelamin. Di sini juga ada tabel deskriptifnya. Lalu kita beranjak pada grafik interaksi atau interaction plot. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 grafik diagram itu ada dari bar plots gender female atau F dan bar plots gender M atau male. Nah, keterangan diagram histogram ini berdasarkan gender dan metode pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membahas pada kelompok gender F dulu atau perempuan. Ini sudah dilihat. Metode A2 menunjukkan bahwa rata-rata skor tertinggi dibandingkan A1 dan A3. Metode A3 memiliki rata-rata skor terendah di antara ketiganya. Tentang error bar yang tumbuh tindih, mengidentifikasi bahwa perbedaan skor antar metode tidak terlalu signifikan secara nyata. Secara umum, perbedaan cenderung sedikit lebih baik pada metode A2, namun perbedaan tidak lebih mencolok. Selanjutnya itu adalah kelompok laki-laki atau M.
Metode A3 memberikan rata-rata skor tertinggi pada peserta laki, dan dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih unggul saat menggunakan metode A3. Ini ada perbandingan umumnya terhadap dua histogram female dan male, sudah tertera di sini. Kesimpulannya, secara visual ada kecenderungan preferensi metode berbeda tiap gender, tetapi tidak cukup kuat dianggap signifikan secara ilmiah. Tadi saya sudah menjelaskan ANOVA, grafik interaksi, dan yang lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis statik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asumsi uji terpenuhi. Uji normalitas menunjukkan sebagian besar kelompok memiliki distribusi normal, dan uji homogenitas Levens test menghasilkan P sama dengan 0,78, yaitu 0,787 lebih besar daripada 0,05, sehingga varians antar kelompok dinyatakan homogen. Dengan demikian, hasil ANOVA layak digunakan. Lalu pada hasil uji TUW ANOVA menunjukkan bahwa metode pembelajaran metode tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, yaitu P sama dengan 0,649, gender itu P-nya 0,172, dengan interaksi metode X gender tidak signifikan karena P sama dengan 0,188, sehingga berpengaruh metode pembelajaran bersifat konsisten baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar metode pembelajaran dengan jenis kelamin seperti motivasi, belajar, lingkungan belajar, dan ataupun kemampuan individu. Nah, baik. Adapun yang terakhir itu ada lampiran teknis ataupun langkah-langkah analisis dengan menggunakan JAWS. Di sini sudah tertera. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih dan ngaturang para sati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.